Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video channel saya tentang Undang-Undang Dasar 1945. Adapun definisi Undang-Undang Dasar 1945 adalah suatu hukum dasar tertulis atau konstitusi negara yang menjadi dasar bersumber dari peraturan-peraturan lain atau perundang-undangan lain yang berlaku di wilayah NKRI. Dinamakan dengan Undang-Undang Dasar 1945 karena Undang-Undang Dasar tersebut disusun dan ditetapkan pada tahun 1945. Undang-undang dasar lain yang pernah dimiliki serta digunakan oleh bangsa Indonesia ialah Undang-Undang Dasar 1949, Konstitusi RIS 1949, dan UUDS 1950. Undang-Undang Dasar 1945 bukanlah hukum biasa, melainkan hukum dasar. Sebagai hukum dasar, maka Undang-Undang Dasar 1945 merupakan sumber hukum. Setiap produk hukum, seperti undang-undang, peraturan atau keputusan pemerintah, dan setiap tindakan kebijakan pemerintah haruslah berlandaskan serta bersumberkan pada peraturan yang lebih tinggi, sehingga pada akhirnya dapat dipertanggungjawabkan pada ketentuan-ketentuan Undang-Undang Dasar 1945. Proses pengesahan Undang-Undang Dasar 1945 pada sidang pertama menghasilkan keputusan sebagai berikut. Yang pertama, mengesahkan Undang-Undang Dasar meliputi sebagai berikut. Yang pertama, melakukan beberapa perubahan pada Piagam Jakarta yang kemudian berfungsi sebagai pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, menetapkan rancangan hukum dasar yang telah diterima BPUPKI pada tanggal 17 Juli 1945 setelah mengalami berbagai perubahan karena berkaitan dengan perubahan Piagam Jakarta, kemudian berfungsi sebagai UUD 1945. Yang ketiga, memilih presiden dan wakil presiden pertama. Keempat, menetapkan berdirinya Komite Nasional Indonesia Pusat sebagai badan musyawarah darurat. Kedua, perubahan yang menyangkut Piagam Jakarta menjadi bagian pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, perubahan yang menyangkut pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945. Yang keempat, hukum dasar tertulis Undang-Undang Dasar. Yang kelima, hukum dasar yang tidak tertulis atau konvensi. Yang ketiga, konstitusi. Selain Undang-Undang Dasar 1945, dipergunakan juga istilah lain yaitu konstitusi. Istilah ini berasal dari bahasa Inggris constitution atau dari bahasa Belanda konstituti. Berdasarkan praktik ketatanegaraan negara Republik Indonesia, pengertian konstitusi sama dengan undang-undang. Hal ini terbukti dengan disebutnya istilah konstitusi RIS bagi Undang-Undang Dasar RIS. Konstitusi mempunyai arti lebih luas daripada pengertian UUD, karena pengertian UUD hanya meliputi konstitusi tertulis saja, dan selain itu masih terdapat konstitusi tidak tertulis yang tidak tercakup dalam UUD. Berdasarkan praktik ketatanegaraan Republik Indonesia, pengertian konstitusi sama dengan Undang-Undang Dasar. Selanjutnya yang keempat, struktur pemerintahan Indonesia berdasarkan UUD 1945. Struktur kelembagaan negara Republik Indonesia dapat dibandingkan antara sebelum dan sesudah amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Strukturnya digambarkan sebagai berikut. Bisa dilihat Undang-Undang Dasar 1945 dan MPR sebagai di posisi yang pertama,
Yang selanjutnya yang sejajar yaitu DPR, Presiden, BPK, DPA, dan MA. Adapun struktur kelembagaan sesudah amandemen, yaitu yang paling atas Undang-Undang Dasar 1945. Yang di bawahnya yaitu yang sejajar BPK, MPR, DPR, dan DPD, Presiden, Wakil Wapres. Dan selanjutnya kehakiman yaitu MA, MK, dan KY. Cukup sekian dari video saya tentang Undang-Undang Dasar 1945. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.